dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter GPIB Hosea Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu 21 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Penatua Ida Irianurwati Pelo. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah kita pada hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Seturut dengan maksud-Mu, semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Engkau jadi korban demi dunia ini, dan kami telah Kau tebus. Dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Terimalah salam, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas segala kebajikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh kebaikan-Mu, Engkau memberi kami kehidupan yang baik dan penuh berkat, sehingga dalam semangat iman yang datang dari-Mu, kami dapat bersekutu kembali walaupun dalam bentuk virtual, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon ya Tuhan Yesus, bimbing dan tuntunlah hati kami dalam ibadah ini, agar kami dapat menghayati dan memahami segala firman-Mu, sebagai pedoman sekaligus sumber iman kami akan karya keselamatan-Mu. Kepadamu pula, kami memohon curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati dan jiwa kami, agar melalui ibadah ini kami semakin berani dalam mewartakan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Diberikan kesempatan untuk vokal grup Pelkat PKP mempersembahkan pujian. Iman adalah
Terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang sudah memelihara, menjaga dan melindungi, serta memberkati kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kekayaan firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, iman adalah dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pada ibadah minggu ini adalah
iman yang hidup. Dan ayat yang diangkat sebagai tema adalah ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Ibrani ini ditulis untuk orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan atau perlakuan yang cukup kejam akibat iman mereka kepada Tuhan. Mereka dihina, disiksa, harta mereka dirampas, bahkan sampai dimasukkan ke dalam penjara. Hal ini membuat mereka gundah, bimbang, dan ragu, bahkan mengalami keputusasaan. Penulis di sini berusaha untuk memperkuat iman mereka kepada Kristus dengan menjelaskan secara teliti keunggulan dan ketegasan pernyataan Allah dan penebusan di dalam Kristus Yesus. Penulis di sini menantang pembacanya untuk pertama, tetap mempertahankan pengakuan mereka terhadap Kristus sampai pada kesudahannya. Yang kedua, untuk maju terus menuju kedewasaan rohani. Dan yang ketiga, untuk tidak kembali kepada kehidupan di bawah hukuman dengan cara meninggalkan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibrani pasal 11 ini mau memberikan dorongan kepada umat untuk tetap bersemangat dan memiliki iman yang sejati. Penulis kitab Ibrani ini juga ingin mengungkapkan betapa pentingnya iman bagi orang percaya kepada Tuhan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita beriman berarti meletakkan semua pengharapan kita kepada Tuhan, serta kita menantikan karya Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar inilah yang menjadikan orang Kristen percaya atas keesaan Allah dan mengakui bahwa segala sesuatu yang tercipta, baik di atas bumi dengan seluruh makhluknya dan yang ada di langit, semuanya kita yakini dan imani bahwa Allah yang menciptakan semuanya itu. Dan semuanya itu dilakukan Allah hanya dengan firman-Nya. Dan semua itu terjadi walaupun tidak dapat kita lihat. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dan beriman kepadanya. Iman adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan orang percaya, sehingga memampukan setiap orang percaya untuk memasrahkan hidupnya pada tuntunan Tuhan, sehingga memiliki harapan bahwa Tuhan akan mengatasi setiap penderitaan dan kesulitan di dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk membuktikan kebenaran pemahaman iman mengenai iman tersebut, melalui Ibrani 11 diberikan bukti-bukti perjalanan iman para tokoh, yang antara lain adalah Habel, Henok, dan Nuh, yaitu Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 7. Pembahasan tentang iman ini diawali dengan tokoh Habel. Dalam keteladanan iman yang ingin ditekankan oleh penulis kitab Ibrani adalah iman dari Habel kepada Tuhan. Habel beriman kepada Allah. Habel memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Habel memberikan persembahannya yang terbaik kepada Tuhan
yaitu anak sulung kambing dombanya. Habel memberikan persembahan dengan imannya. Dia percaya bahwa Tuhan menerima persembahannya dan benar persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Dan karena itu juga dia dipandang sebagai orang baik di mata Tuhan. Sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Jadi sikap iman Habel tampak dalam hal bagaimana dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan dipandang sebagai orang baik di matanya. Karena imannya, ia juga masih berbicara sesudah ia mati. Pernyataan ini dihubungkan dengan darah Habel yang berteriak. Kita bisa baca dalam Kejadian 4 ayat yang ke-10. Tokoh yang kedua adalah Henokh. Di dalam Kejadian 5 ayat 24 mengatakan Henokh hilang karena diambil oleh Tuhan. Penulis Ibrani menghubungkan pengangkatan Henokh ini karena dia berkenan kepada Allah. Cara hidup Henokh menyenangkan hati Tuhan dan karena itu dia berkenan kepadanya. Henokh selalu bergaul akrab dengan Tuhan. Henokh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa selama 365 tahun ia akrab dan berkenan kepada Tuhan. Kita bisa baca di dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai dengan 24 bagaimana kehidupan Henokh selama 365 tahun, bukan waktu yang pendek ya, cukup panjang dia diberikan hidup sampai 365 tahun dan dia bergaul akrab dengan Tuhan selama itu. Menurut penulis surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, perkenanan Tuhan tidak dapat dipisahkan dari iman seseorang. Iman kembali dihubungkan penulis dengan keputusan seseorang ketika ia berpaling kepada Tuhan. Seseorang yang datang kepada Tuhan harus dilandasi atas keyakinannya bahwa Tuhan itu ada. Bagi orang yang sungguh-sungguh datang atau mencari Dia atas dasar iman bahwa Tuhan itu ada, Dia akan memberikan upah kepadanya. Tokoh yang ketiga adalah Nuh. Nuh dikenal dengan ketaatannya dalam melakukan perintah Tuhan untuk membuat bahtera demi keselamatan keluarga dan ternak-ternak yang ditetapkan Tuhan. Nuh percaya akan janji Tuhan bahwa akan ada air bah. Ia percaya dia dan keluarganya akan diselamatkan Tuhan kalau melaksanakan perintah Tuhan, yaitu dengan membuat bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketaatan Nuh yang luar biasa ini yang dapat menjadi contoh iman bagi kita semua. Walaupun apa yang dikatakan Tuhan itu belum terlihat dan belum terbukti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Iman tidak hanya berhubungan dengan pengakuan bahwa aku percaya kepada Tuhan karena Dia itu ada. Tetapi iman kepada Tuhan harus nyata dalam perbuatan yang konkret. Seperti halnya iman Habel diwujudkan dengan pemberian korban yang terbaik kepada Tuhan. Sikap dan tindakan Habel membuat dia dinyatakan sebagai orang benar dan berkenan kepadanya. Contoh di sini, di dalam kehidupan ada orang beriman yang melakukan korupsi. Lalu uang hasil korupsi tersebut dipersembahkan kepada Tuhan melalui persembahan di gereja. Dan gereja tidak tahu akan hal ini. Pertanyaannya, apakah orang itu bisa disebut sebagai orang benar? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembenaran semata-mata adalah tindakan atau keputusan dari Tuhan. Hanya Tuhanlah yang berhak memutuskan orang itu benar atau berkenan kepada Allah. Kalau kita belajar dari Habel, maka persembahan itu
haruslah dari hasil keringat kita sendiri. Jadi, beriman kepada Tuhan mendorong seseorang untuk memberi secara benar juga bagi Tuhan melalui gereja dalam konteks saat ini. Memberi bukan hanya pemberian korban dan persembahan saja, tetapi di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, banyak keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Mari kita yang berkelebihan mau memberi sebagian kecil yang kita miliki untuk membantu saudara-saudara kita yang dalam kesulitan atau berkekurangan. Yakin dan percayalah, saat kita memberi dengan tulus dan ikhlas, kita tidak akan menjadi miskin ataupun kekurangan. Dan pasti pemberian kita berkenan kepada Allah. Belajar dari Henokh, iman dihubungkan dengan sikap hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau dalam konteks saat ini ditekankan pada upaya-upaya melakukan tindakan kasih, kebenaran, dan keadilan sebagai cara menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sesama sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, cara hidup yang benar yang dapat menyenangkan hati Tuhan dan sesama di masa new normal ini, kita diminta untuk memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan agar tidak menularkan virus kepada orang lain, khususnya orang yang sudah tua, sakit, atau lemah imunitas tubuhnya. Kalau kita memperhatikan dan melaksanakan itu semua, pasti ini akan menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita, membuat orang lain nyaman dan merasa aman dan damai. Bahkan juga apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Belajar dari Nuh, orang beriman diarahkan pada ketaatan melakukan perintah Tuhan untuk membuat bahtera demi keselamatan keluarga dan ternak-ternaknya atau ciptaan Tuhan lainnya. Sekalipun dia belum melihat kenyataan yang terjadi, Nuh mengajarkan orang untuk beriman saat ini, bahwa dalam iman kepada Tuhan yang mengatur masa depan seluruh ciptaannya, tidak ada alasan untuk menolak apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apalagi di tengah-tengah masa sulit seperti sekarang ini, karena pandemi COVID-19 yang membuat orang takut dan khawatir akan hari esok, dan bahkan bertanya-tanya kapan semua ini akan berakhir, kapan situasi ekonomi ini bisa normal kembali, sehingga yang dirumahkan bisa bekerja kembali, yang bekerja setengah bulan dan bahkan ada yang masuk hanya seminggu sekali bisa bekerja kembali 1 bulan penuh dengan gaji yang memadai, yang di PHK bisa mendapatkan pekerjaan lagi supaya bisa menghidupi anak, istri, ataupun keluarga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Nuh tadi melalui firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk mentaati perintah Tuhan, yaitu mengajak kita semua untuk beriman kepada Tuhan dalam menghadapi persoalan atau pergumulan kehidupan ini. Kemudian memohon pertolongan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai dasar iman percaya kita kepada Tuhan. Jadikan Tuhan turut campur tangan dalam permasalahan hidup ini. Jadikan Tuhan tempat penolong dan yang membukakan jalan dari pergumulan kita. Karena jika kita memiliki iman percaya dan mengaku Yesus adalah jawaban yang tepat untuk setiap persoalan atau pergumulan kehidupan kita, maka yakin dan percayalah, kita akan menerima jawaban yang tepat sesuai dengan rencananya. Karena sesuai dengan Matius 21 ayat yang ke-22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan firman inilah yang memberikan keyakinan iman kepada kita semua
sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa hanya Dialah jawaban yang pasti dalam hidup kita. Karena hikmat, kebijaksanaan, berkat, dan kekayaan serta kuasa semuanya bersumber dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah gambaran keimanan yang disampaikan melalui Ibrani 11 yang disertai dengan contoh saksi-saksi iman. Memang bukan hal yang mudah untuk dipahami. Di satu sisi iman membawa kita kepada kemenangan dan kejayaan. Di sisi lain, iman juga menuntut ketetapan hati yang berani untuk bertahan berapapun juga harga yang harus dibayar. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua agar kita bisa hidup oleh dan di dalam iman, serta mewujudkan iman tersebut secara nyata melalui perilaku hidup kita, terutama di tengah tantangan dan kesulitan yang sedang kita alami. Dengan demikian kita dapat menjadi pribadi ataupun gereja yang membawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Amin. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, dan dengan sikap sempurna masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, dengan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu setia menjaga, memelihara, melindungi, dan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah di hari Minggu ini, walaupun secara virtual beribadah di rumah masing-masing. Terlebih daripada itu, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak lalu begitu saja, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mau belajar dari Habel, Henok, dan Nuh untuk tetap setia, taat melakukan perintah-Mu, serta dapat menyenangkan hati Tuhan, dan beriman kepadamu sekalipun menghadapi tantangan dan pergumulan yang berat dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa buat keluarga lepas keluarga jemaat GPIB Hosea. Apa yang menjadi pergumulan masing-masing keluarga, Tuhan hadir, menolong dan menopang, dan memberikan kekuatan iman bagi mereka untuk menjalaninya. Bahkan keyakinan iman bahwa Tuhan akan menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi.
Tuhan juga kiranya memberkati kerinduan dan harapan masing-masing keluarga yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka melalui obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi, bahkan dokter yang merawat agar memberikan pengobatan yang tepat. Berikanlah mereka kekuatan iman dan penghiburan untuk menjalaninya. Yang sedang berbahagia karena pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan, Tuhan Yesus memberkati kebahagiaan mereka. Yang mengalami kesulitan ekonomi, dirumahkan, kehilangan pekerjaan, pemotongan gaji, serta pengurangan jam kerja karena dampak dari pandemi COVID-19. Tuhan, berikanlah kekuatan penghiburan serta pertolongan dan tetap berpengharapan serta memiliki keyakinan iman kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa badai ini pasti berlalu dari kehidupan kami. Tuhan Yesus menjaga, menyertai dan melindungi serta membebaskan kami semua dari bahaya COVID-19. Tuhan Yesus, kami juga memohon berkat, kiranya Tuhan memberkati kegiatan pelayanan secara sinodal yang akan melaksanakan perhelatan persidangan sinode GPIB ke-21 di Surabaya, yang di dalamnya juga akan ada pemilihan fungsionaris majelis sinode yang baru. Tuhan memberkati dan mempersiapkan serta memilih orang-orang yang terbaik untuk melayani dengan baik dan berkenan kepada Tuhan, sehingga gereja GPIB dapat mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus juga memberkati seluruh kegiatan pelayanan di GPIB Hosea, kegiatan ibadah ataupun rapat-rapat secara virtual agar dapat berjalan dengan lancar. Berkati Komisi Inforkom yang mempersiapkan dan melaksanakan agar kegiatan-kegiatan secara online dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga pemandu lagu, organis, penatua, diaken, pengisi pujian, operator sound system yang melaksanakan tugas pelayanan di minggu ini dalam ibadah ini. Agar apa yang kami lakukan ini semuanya berkenan bagi Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati Bapak Pendeta Lontoh bersama penatua diaken, pengurus pelkat komisi PHMJ, pelayan PAPT, karyawan kantor gereja agar dapat bekerja sama dengan baik melaksanakan program kerja dan anggaran 2020-2021. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk rencana penggalangan dana persidangan sinode dan juga utus sambut pendeta. Tuhan berkati usaha dana baik melalui jemaat maupun proposal-proposal, agar dana yang dibutuhkan dapat terpenuhi sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga semua acara yang direncanakan itu dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus juga memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Berikanlah roh hikmat dan kebijaksanaan bagi Bapak Presiden bersama wakilnya. Demikian juga dengan seluruh menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah sampai kepada RT RW, juga TNI Polri agar dapat bekerja sama dengan baik dalam mengatasi setiap problem yang terjadi di negara kami, khususnya masalah sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pulihkan dan normalkan kembali. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, putuskanlah mata rantai penyebaran COVID-19 ini agar segera berakhir dari muka bumi ini, terutama di Indonesia, agar semua dapat berjalan dengan normal kembali. Berkati para peneliti yang menguji vaksin COVID-19 agar segera dapat dipergunakan untuk kesembuhan seluruh bangsa Indonesia, bahkan umat-Mu di dunia ini Tuhan. Berkati para relawan, berkati para medis, berikanlah kekuatan, kesabaran dan daya tahan tubuh yang kuat dalam menangani penderita COVID-19. Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan seluruh penderita COVID-19 agar dapat beraktivitas kembali dengan normal. Ya Tuhan, inilah doa, harapan, permohonan dan penyerahan diri kami kepadamu. Kiranya doa ini jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberikan kesempatan untuk vokal grup GP mempersembahkan pujiannya. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Grace alone, which God supplies, Christ in us, our cornerstone. Grace alone, which God supplies, Christ in us, our cornerstone. Only by His grace. Grace alone, which God supplies.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 66 ayat yang ke-13 hingga yang ke-15 yang menyatakan, "Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan." Sambil memberikan persembahan syukur, kita bernyanyi dari Gita Bakti 86 ayat 1 dan 2, Aku bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Maha Murah, kami bersyukur buat persembahan yang telah terkumpul. Semua berasal dari Tuhan, dan kami mohon kuduskan agar berguna bagi pelayanan kasih dan kesaksian. Ajar kami tidak khawatir dan kikir, sebab berkat Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Demi Yesus sumber berkat kami berdoa. Amin. Mohon perhatian warga jemaat sekalian untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Penatua Ida Iria Nurwati Pelo, Vokal Grup Pelkat PKP, Vokal Grup Pelkat GP, serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah Minggu ke-21 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pemberitahuan, semua bentuk persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja, Selasa hingga Kamis, mulai pukul 9 sampai dengan 15 WIB. Hari Jumat sampai Sabtu mulai pukul 8 sampai dengan 16 atau ditransfer ke rekening gereja Bank CIMB Niaga yang tertera pada layar. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta yang lainnya dapat dibaca di warta jemaat melalui grup WA, dan warta jemaat dapat diunduh dengan scan kode QR yang tertera pada layar. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkannya dalam hidup, perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada.
menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.